Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2024 sampai 2025. Ketahanan pangan itu berpotensi disalahgunakan. Ketahanan pangan berpotensi korupsi dari tahun 2024-2025. Jadi APBN negara menggelontorkan dana desa di seluruh Indonesia, khusus Kabupaten Probolinggo 325 desa. Namun sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan bersama Kemendes tahun 2024 nomor 108, di situ 20% dana desa itu untuk ketahanan pangan, 20%. Minimal 20% itu untuk ketahanan pangan. Namun demikian itu dilimpahkan kepada BUMDes untuk Kabupaten Probolinggo, dikelola oleh BUMDes, jadi dana ketahanan pangan itu dikelola BUMDes. Namun demikian 20% itu BUMDes yang dimaksud adalah BUMDes yang berbadan hukum. Jadi 325 itu yang berbadan hukum di Kabupaten Probolinggo itu ada 185 yang berbadan hukum. Namun demikian ada yang tidak berbadan hukum sejumlah 140 desa. Ketahanan pangan itu tidak boleh diserap oleh BUMDes yang tidak berbadan hukum. Dikemanakan anggaran 140 desa itu? Sementara kami membuat estimasi. Kalau estimasi per tahun dana desa itu 1 miliar, kami tahu itu lebih daripada 1 miliar, 1,2, 3, 4, bahkan 5, hampir 2 miliar. Kami membuat estimasi 1 miliar, maka 1 miliar itu 200 juta dikalikan 140 desa yang notabene-nya mengatakan ada BUMDes yang sejatinya menurut kami termasuk kategori tidak ada BUMDes karena tidak berbadan hukum. Ketahanan pangan itu dikelola oleh BUMDes. Kalau ketahanan pangan dikelola oleh BUMDes yang tidak berbadan hukum, maka dikatakan tidak ada BUMDes. Pertanyaan saya, kemana 140 desa ketahanan pangan terhadap 20% senilai 200 juta itu? Dikalikan berarti senilai 228 miliar. Artinya 200 juta dikalikan 140 ketemu 28 miliar. Dan ironisnya ini sudah 2 tahun dari 2024 sampai 25, maka akumulasi 28 miliar dikalikan 2 itu minimalnya sudah ketemu 56 miliar. Minimal itu estimasi 1 juta. Kemana 56 miliar selama 2 tahun oleh Pemkab Kabupaten Probolinggo? Pertanyaan kedua, mengapa terjadi pembiaran terhadap pemerintah Kabupaten Probolinggo? Kenapa pemerintah Probolinggo tidak mengaku langkah-langkah setidak-tidaknya memberhentikan dahulu? Mengapa diberhentikan? Karena dana itu tidak boleh diserap oleh BUMDes yang tidak tidak berbadan hukum, karena berpotensi penyalahgunaan oleh pejabat sehingga berpotensi korupsi. Kalau itu diendus oleh APH itu maka babak belulah Kabupaten Probolinggo. Kami cinta Kabupaten Probolinggo, kami cinta, tetapi ini bentuk bagian dari edukasi supaya tidak berlarut-larut. Tapi ini sudah berlarut-larut, sudah 2 tahun. Mengapa ada pembiaran? Apakah 56 miliar terkesan terindikasi konspirasi, persekongkolan dari Pemkab, ada PMD, ada kecamatan, ada desa yang notabene-nya katanya PPK. Ini sudah penyalahgunaan wewenang. Ini kerja terstruktur dan sistematis, dan ini kerja sebuah konspirasi karena pembiaran. Mudah sekali memunculkan AHU karena tidak berbiaya. Mudah sekali pemerintah negara ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengatensikan kepada jajarannya untuk segera membuat AHU karena tidak berbiaya, karena kepentingan negara. Tetapi itu pun belum atau tidak dilakukan. Ada apa? Apakah
56 miliar itu menjadi bancaan, sehingga beberapa komposisi, berapa yang diserat. Oleh karenanya, kami Garuda Muda Berjamin akan bersurat kepada BPKRI untuk mengaudit terhadap 140 desa yang menyerap ketahanan pangan yang diserap oleh BUMDes yang tidak berahu. Kami akan bersurat kepada BPKRI untuk mengaudit itu. Ya, terhadap 56 miliar minimal yang telah digelontor oleh Pemkab lewat kecamatan, ya setidak-tidaknya pemerintah kabupaten itu cepat mengevaluasi bahwa itu bukan hak daripada BUMDes yang tidak berbadan hukum, karena tidak berahu, tidak berbadan hukum. Bagaimana LPJ-nya? Sementara 20% ketahanan pangan, ya, sebagaimana peraturan Menteri Keuangan 2024 bersama Kemendagri 2024 108 itu diperuntukkan untuk ketahanan pangan, tidak untuk desa kemudian PPK. Bagaimana LPJ-nya? Tidak ada BUMDes yang tidak berbadan hukum. Bagaimana mereka akan bisa diterima LPJ dari kepala desa, pemerintah desa bersama PPK dan lain-lainnya atau sekelompok masyarakat? Masa bisa diterima? Dan ini yang harusnya di-stuck dulu, artinya disilpa dulu, ya, untuk beberapa, daripada dia salah, karena negara tahunya itu untuk ketahanan pangan, tidak untuk lain-lain, maka stuck dulu, kemudian diedukasi, dibuat running agar cepat membuat agar cepat membuat badan hukum. Karena kami ini cinta kepada Kabupaten Probolinggo, terutama reputasi daripada pemerintah saya itu luar biasa. Tapi namun demikian kecintaan kami memberikan edukasi bagaimana supaya pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak diindus oleh KPK, tidak diaudit oleh BPKRI, tidak diindus oleh Kejaksaan Agung dan Kejati. Ya, setelah podcast ini bagian daripada edukasi kepada Pemkab Kabupaten Probolinggo, saya kira berterima kasihlah Pemkab Probolinggo terhadap anak bangsa seperti kami mampu mengendus, memberikan edukasi kepada Pemkab dan jajaran. Kalau Pemkab dan jajaran tidak segera mengevaluasi dalam waktu tertentu, kami akan bersurat kepada BPKRI dan kami akan bersurat kepada APH, apakah itu kepada KPKRI, apakah kepada Mahkamah Agung, kepada Kejaksaan Agung. Maksud saya Kejaksaan Agung, bukan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung maksud saya. Ya, demikian harapan saya ke depan untuk Pemkab terus evaluasi supaya clean and clear government. Untuk itu saya terima kasih kepada reputasi saya. Bravo saya. Terima kasih.